Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Terima kasih Pak Rizal yang sudah menemani saya di sore hari ini, dan juga rekan-rekan panitia yang sudah berjibaku untuk mempersiapkan acara ini untuk terselenggara dengan baik. Pertama-tama senantiasa tidak lupa, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah sampai detik ini kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, kita masih bisa menunaikan ibadah puasa tanpa kendala suatu hal apapun, dan Allah masih berikan nafas dalam diri kita sehingga kita masih bisa menjalankan tugas kita sebagai khalifah di bumi ini dengan sebagaimana mestinya. Tidak lupa juga selawat salam tidak lupa, mari kita senantiasa lantunkan setiap hari, basahi lisan kita dengan berselawat kepada Nabi, karena dengan itu kita akan mendapatkan syafaatnya Nabi kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku dan seluruh pemirsa yang sedang saat ini menyaksikan live daripada virtual summer camp, yang pada hari ini kebetulan kita mengambil materi perihal tentang Qiyamul Lail atau sering juga disebut dengan Qiyamul Ramadan dan lain sebagainya. Nah, sehingga anak-anakku saya akan coba jelaskan secara lebih runtun dan insya Allah singkat sehingga kalian bisa memahaminya dengan baik. Yang pertama kita coba mulai dari definisinya dulu. Apa sebenarnya Qiyamul Lail itu? Kalau kita mungkin sering mendengar ada istilah sholat tahajud, ada sholat tarawih. Lalu bagaimana sebenarnya? Maka di bulan Ramadan, Qiyamul Lail ini sering juga disebut sebagai Qiyamul Ramadan atau sholat tarawih. Sedangkan di luar bulan Ramadan, maka kita sering atau familiar dengan istilah sholat tahajud, yang intinya sama-sama Qiyamul Lail, sholat malam. Dan itu adalah afdhalus sholat ba'dal maktubah Qiyamul Lail. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu yang 5 itu adalah Qiyamul Lail. Lalu secara historis sebenarnya bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan, menanamkan ajaran ini? Maka kalau kita lihat secara sejarah, maka Rasulullah SAW itu hampir setiap hari atau selalu merutinkan sholat malam ini, baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Nah, khusus di bulan Ramadan, maka dulu Rasulullah SAW pernah mengerjakannya secara berjamaah dan juga sendiri. Kan, tapi kemudian Rasulullah hanya mengerjakannya berjamaah satu kali saja. Waktu itu Rasul bersama beberapa sahabatnya mendirikan sholat Qiyamul Lail, Qiyamul Ramadan, sholat tarawih berjamaah, yang dalam sejarahnya kita baca bahwa beliau dalam satu rakaat membaca surat Al-Baqarah, kemudian diikuti surat Al-Imran, kemudian surat An-Nisa, yang itu kurang lebih mungkin bisa sampai 5 juz ya saudara. Nah, akan tapi ternyata di samping lama ada juga sahabat yang ya menyerah begitu, besoknya tidak ikut lagi, ada juga besok yang masih ikut lagi. Nah, sehingga Rasulullah SAW memutuskan untuk berhenti menunaikan sholat tarawih itu secara berjamaah di masjid. Karena apa? Karena waktu itu wahyu belum terputus, sehingga Rasul takut, ini nanti diwajibkan. Kalau diwajibkan, Rasul tahu kadar umat ini sangat mahal, nanti memberatkan dan lain sebagainya, sehingga Rasul melakukan berjamaah hanya satu kali saja. Kemudian besok-besoknya Rasul melakukannya sendiri di rumah, berjamaah di rumah dengan keluarganya. Ini secara historis demikian. Lalu kok bisa sekarang dilakukan berjamaah lagi? Itu nanti ceritanya bersambung kepada setelah Rasul wafat, kemudian diteruskan oleh Abu Bakar dan Umar. Nah, pada masa Umar, kemudian Umar melihat suatu ketika Umar berjalan di masjid. Kok ada yang sholat bergerombol di sana, ada yang sholat sendiri di sini, di dalam satu masjid, tapi banyak sekali jamaah-jamaah. Sehingga Umar menyimpulkan, lebih baik ini coba ditata lagi, seperti yang dulu pernah dicontohkan Rasul, bersama-sama berjamaah dalam satu imam. Nah, semenjak saat itulah kemudian secara ijma, kesepakatan umat Islam bahwa sholat tarawih ini dikembalikan pada sunnah yang pernah
dikerjakan oleh Rasulullah satu kali itu dan kemudian dihidupkan lagi oleh Umar. Makanya Umar waktu itu mengatakan ni'mal bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Kemudian, lalu apa hukumnya? Kalau kita bicara hukum, maka hukum sholat qiyamul lail secara umum adalah sunnah muakkadah. Terlebih di bulan Ramadan, bulan yang luar biasa, banyak keutamaan, dibuka pintu ampunan yang selebar-lebarnya, pintu rahmat yang seluas-luasnya, maka istilahnya sunnah muakkadah yang biasanya itu menjadi hukum daripada qiyamul lail itu sendiri, maka tidak sampai menjadi wajib, akan tapi lebih-lebih di bulan Ramadan tidak layak bagi kita seorang muslim untuk meninggalkan sholat tersebut, ya kecuali karena alasan tertentu, misalkan sakit atau ada uzur-uzur lain yang memang sekiranya kita tidak bisa mengerjakan sholat tersebut. Nah, karena sunnah sangat disukai dan bahkan tadi saya sebutkan di awal, afdhalus sholat ba'dal maktubah, qiyamul lail. Sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu adalah sholat qiyamul lail ini, termasuk ya tarawih itu sendiri. Kemudian dilakukannya lebih baik itu sendiri atau berjamaah. Nah, pada dasarnya sholat qiyamul lail ini bisa dilakukan secara sendiri atau berjamaah bersama-sama. Akan tapi di bulan Ramadan ada satu hadis yang bisa kita jadikan acuan, yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa sholat bersama seorang imam di masjid atau berjamaah, ya, maka sampai selesai, maka dia mendapatkan pahala seolah sholat satu malam suntuk. Tentu kalau di masa COVID, nanti saya akan jelaskan di belakang, ada perlu penjelasan lebih tentang konteks ini. Selanjutnya, anak-anak sekalian dan para pemirsa yang dirahmati Allah, apa keutamaan daripada sholat tarawih ini? Kenapa sih setiap Ramadan pasti kita harus sholat tarawih? Atau di luar Ramadan, kenapa kita harus sholat malam juga? Fadilahnya apa? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa sholat malam di bulan Ramadan, sholat tarawih berarti ya, imanan wa ihtisaban, penuh keimanan, penuh mengharap pahala dari Allah, ridha dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni segala dosa yang telah lalu. Kurang apa? Ya kan? Tidak ada alasan untuk kita kemudian tidak menunaikan sholat tarawih ini setelah kita mendengar hadis tersebut. Siapa kita yang tidak punya dosa? Maka kesempatan inilah kemudian kita menunaikan sholat agar paling tidak lewat sholat tarawih yang kita kerjakan, Allah ampuni dosa-dosa kita yang sudah kita perbuat pada hari-hari yang lalu. Kemudian hadis yang kedua adalah man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hampir sama redaksinya, akan tapi di sini dispesifikkan pada malam Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar juga pada bulan Ramadan. Para ulama menyebutkan Lailatul Qadar terdapat pada Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir, khususnya di hari-hari yang ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29. Nah, ini juga menjadi keutamaan kita menunaikan sholat tarawih. Juga hadis yang tadi sudah kita sampaikan 2 kali, afdhalus sholat ba'dal maktubah qiyamul lail. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu yang 5 itu adalah qiyamul lail. Ketika bulan Ramadan, ya sholat tarawih itu. Kemudian anak-anakku sekalian, ini yang sering menjadi pertanyaan. Berapa jumlah rakaat kita sholat tarawih? 11, 23, 40, atau berapa? Maka secara prinsip sebenarnya dalam konteks sholat qiyamul lail tidak ada batasan khusus atau batasan tertentu dengan keumuman hadis Nabi SAW. Akan tetapi, kenapa pendapat yang banyak beredar ini merujuk pada 11 atau 23? Nah, ini karena hadis yang lebih spesifik. Contoh kita ambil ketika kita mengerjakan menggunakan yang 11 rakaat dengan format 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, kemudian witir 3 kali. Apa hadisnya?
Di sini dari Aisyah. Aisyah ini kan istri Nabi yang senantiasa banyak tahu tentang Nabi. Aisyah mengatakan, ketika itu Aisyah ditanya oleh Abi Salamah ibn Abdurrahman. Kemudian Aisyah berkata, maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam itu tidak pernah lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Falatas al-an husnihinna wa tulihinna. Dan jangan tanya bagaimana bagusnya sholat Nabi, panjangnya. Seperti tadi disampaikan, pernah suatu ketika Rasul sholat itu sampai hampir 5 juz 1 rakaat. Jadi 11 rakaat yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, tapi konteksnya betul-betul sholat tarawih. Karena tarawih dalam arti secara bahasanya adalah tarawih, santai, dinikmati betul. Artinya 11 rakaat ini betul-betul kita nikmati rukuknya, sujudnya, ya kan? Secara tumakninah kita resapi, sehingga 11 itu menjadi betul-betul sebuah bilangan rakaat yang mampu menjadikan kita memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa tergesa-gesa, tidak usah kayak terlalu cepat terburu-buru gitu kan. Nah, lebih baik tumakninahnya dijaga sehingga betul-betul menghadirkan sebuah manfaat yang luar biasa bagi kita. Kemudian dalam kesempatan yang lain masih sama, 11 rakaat, tapi melakukannya bukan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, kemudian 3 witir, tidak. Tapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 10, kemudian ditutup 1 dengan witir. Nah, tata cara seperti ini apa dalilnya? Dari Aisyah juga radhiyallahu anhu, annaha qalat salatul laili matna masna. Ya, Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa sholat lail baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan itu masna 2 rakaat. Wa anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ma baina an yafruqa min al-isya ila al-fajr 11 rakaat yusallim min kulli rak'atain. Jadi Rasulullah pernah sholat antara waktu setelah isya sampai sebelum subuh 11 rakaat dan mengerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lalu kita mau pakai yang mana? Boleh. Mau 4 rakaat salam boleh, mau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam boleh. Pak, lalu yang 23 bagaimana? Yang 23 maka seperti yang tadi sudah saya singgung di awal bahwa pada prinsipnya ada hadis yang menjelaskan keumuman jumlah rakaat yang tidak dibatasi. Kemudian waktu itu ketika masa Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, ketika ia menghidupkan kembali sunnah sholat qiyamul lail secara berjamaah di masjid, nah di situ ditunaikan 23 rakaat. Ya. Jadi, loh, ini kan Umar. Ya, meskipun ini Umar, jangan lupa bahwa ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajib. Berpegang teguhlah kalian terhadap sunnahku dan terhadap sunnah-sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku. Khulafa'ur rasyidin ada berapa Ustaz? 4 ya. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Maka dari sini kita bisa tahu bahwa baik yang 11 rakaat ataupun yang 23 rakaat memiliki dasar pelaksanaan yang sama-sama kuatnya. Akan tapi jika kita mantap memang misalkan, karena Rasul katanya tidak pernah mengerjakan lebih dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan atau di bulan Ramadan, monggo. Kalau mantap 23 silahkan. Yang penting terawih. Kalau enggak terawih, nah itu yang repot. Terawih malah main Mobile Legend, malah main TikTok, malah gibah online, nah itu kan yang repot ya saudara. Nah itu terkait jumlah rakaat. Jadi apa namanya bisa 11 dengan formasi 4-4-3, ini buat bola ya. Bisa juga dengan formasi 11 tapi 2-2-2-2-2-1. Bisa juga 23 rakaat ya dengan jumlah salam atau ketentuan salamnya sama dengan yang tadi 4-4-4-4 atau 2-2-2, monggo mau yang mana. Tapi keutamaan yang lebihnya adalah
Ketika kita mengikuti tarawih itu langsung sampai selesai. Jangan mandek atau berhenti di tengah jalan. Misalkan imam di masjid yang kita sholat tarawih di dalamnya itu sholat 11 rakaat. Kemudian kita ikut 8 saja atau 10 saja. Tidak apa-apa, tidak ada larangan. Akan tapi ketika kita mengacu pada hadis Nabi yang tadi, man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu ka qiyamil lail. Maka keutamaan seolah-olah mendapatkan sholat satu malam penuh, maka menjadi hilang. Karena kita ulang terlebih dahulu sebelum imam selesai. Maka, ya, kalau memang sekiranya, mampu, ya harus sholat sampai selesai. Imamnya 23, ya sampai selesai 23. Imamnya 11, ya sampai 11. Kemudian, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, ada beberapa poin yang mungkin perlu kita sampaikan juga terkait dengan Qiyamul Ramadan ini atau Qiyamul Lail. Yang pertama, apa yang kita baca setelah kita selesai dari sholat Qiyamul Lail atau tarawih tadi. Nah, jadi setelah selesai jangan langsung kabur, jangan langsung berdiri. Kita baca doa ringan saja doanya Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Kemudian kita tutup dengan Rabbul Malaikati Warruh. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbul Malaikati Warruh. Karena demikian sunnah Nabi SAW dalam menjalankan atau mengerjakan sholat tersebut. Nah, lalu apalagi hal yang perlu kita perhatikan? Yang kedua adalah mengerjakan sholat tarawih dengan penuh rasa tumakninah. Santai, tarawih tadi, seperti maknanya sholat tarawih itu. Jangan sholat tarawih, kemudian kita malah terburu-buru, kita malah justru gobios karena memang terlalu cepat seperti gerakan, mohon maaf, olahraga misalnya. Nah, maka esensi dari tarawih itu sendiri menjadi kurang maksimal. Nah, sehingga ketika kita sholat tarawih betul-betul kita baca, kita tadaburi ayatnya, ya kan? Kita resapi, kita jiwai sekhusyuk mungkin sehingga betul-betul besoknya ya di samping sholat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kita juga mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi itu tadi, diampuni dosa-dosa yang telah lampau tadi. Kemudian apalagi yang perlu kita perhatikan yaitu istirahat sejenak setiap 4 rakaat. Jadi sholat tarawih itu sunnahnya ketika selesai 4 rakaat maka kita istirahat sejenak, barang setengah menit atau 1 menit, ya kira-kira saja. Yang jelas ada jeda untuk kita merenggangkan otot, melemaskan otot sehingga untuk melanjutkan lagi ke rakaat berikutnya bisa lebih rileks dan tanpa ada beban gitu ya. Kemudian selanjutnya ini yang penting, itu menutup Qiyamul Lail dengan witir. Ya. Witir ini seperti kita tahu, dia adalah pasangan. Ibarat sebuah botol, tutup dari botol tersebut adalah witir itu. Ya. Witir berjumlah ganjil. Maka siapa yang mau sholat tarawih, maka tata caranya adalah ditutup dengan sholat witir. Kalau misalkan ada yang sudah sholat tarawih, tapi kemudian dia masih mau sholat qiyamul lail lagi. Jadi saking Masya Allah semangatnya sehingga setelah ikut 8 rakaat di masjid bersama jamaah, kemudian nanti Pak saya nanti sebelum sahur pengen sholat lagi. Tidak apa-apa, tapi usahakan jangan witir dulu. Witirnya nanti pas kalian menambahkan lagi jumlah qiyamul lail. Itu lebih baik begitu. Kemudian apalagi yang perlu diperhatikan? Nah ini dalam beberapa prakteknya, ketika witir di qiyamul lail, khususnya di sholat tarawih bulan Ramadan, ketika menginjak pertengahan bulan sampai akhir, mulai disunahkan untuk membaca qunut di waktu witir. Bisa qunut ini dengan doa yang standar, Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, dan seterusnya. Bisa juga ditambah dengan doa-doa yang relevan dengan konteks yang kekinian. Misalkan karena kita sekarang sedang dilanda sebuah wabah, musibah, boleh juga kita menambahkan doa-doa lain, entah itu untuk keluarga kita, orang tua,
ya, untuk umat Islam secara umum ataupun yang lainnya, sekolah dan lain sebagainya. Sehingga ini satu hal yang juga menjadi hal yang sekiranya kadang-kadang jarang dipraktekkan, tapi sebenarnya syariatnya ada. Begitu. Kemudian selanjutnya, nah ini mungkin anak sekalian atau para pemirsa sekalian pernah melihat seorang imam ngimami tarawih kok baca mushaf, pegang Quran, boleh nggak kira-kira? Boleh nggak? Nah, maka untuk konteks ini boleh seorang imam yang tidak hafal dengan surat tersebut, kemudian ingin membaca surat daripada yang tidak dia hafal dengan menggunakan media mushaf, baik Al-Quran, mushaf secara fisik ataupun secara digital berupa handphone, tablet atau yang lain sebagainya, maka diperbolehkan. Ya. Di beberapa masjid biasanya difasilitasi, di depan imam itu ada semacam tempat untuk menaruh notasi musik itu, yang ditaruh Quran dengan media yang lebih besar, itu juga termasuk memudahkan untuk seorang imam bisa melantunkan ayat suci Al-Quran di bulan Ramadan, ya, terutama kalau yang memang masjid-masjid yang sering menyelenggarakan sholat tarawih dengan durasi yang memang agak di luar umumnya, gitu kan. Karena misalkan seperti di Masjid Air Fahrudin UMM itu bisa sampai 1 jam sekali baca, bisa sampai mungkin lebih dari 1 lembar dan lain sebagainya. Atau Masjid Khadijah dan lain sebagainya, beberapa di Kota Malang juga sering lama dalam penyelenggaraannya. Tentu jika imam memiliki keterbatasan dalam konteks hafalan, maka ini adalah solusi juga dan boleh. Kemudian, nah ini yang tadi saya sampaikan, sekarang di musim wabah COVID-19, maka bagaimana pelaksanaan sholat tarawih? Apakah tetap berjamaah di masjid seperti halnya biasanya, atau kita sholat sendiri-sendiri di rumah? Tentu kita harus bijak dalam hal ini, karena kita tahu bahwa di masyarakat pemikiran sangat luas, ya kan? Istinbat hukum juga tidak terpaku pada satu sisi hukum saja, sehingga begini, ketika kita mengambil pendapat yang mengutamakan darul mafsadah muqaddamun ala jalbil masoleh atau saddud dzari'ah, berhati-hati sebagai bentuk ketaatan kita sebagai edaran pemerintah, juga sebagai bentuk misalkan warga persyarikatan, sebagai bentuk juga ketaatan sebagai edaran dan fatwa persyarikatan, maka monggo boleh mengganti sholat yang biasanya di masjid itu untuk mengganti di rumah. Jangan sholat tarawih yang sifatnya sunnah, yang sholat fardu saja secara dalam kondisi tertentu boleh dilakukan di rumah, karena memang itu tadi ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan sehingga boleh. Ya, makanya ada istilah sekarang ini banyak stay at home, maka stay home-nya kalian di rumah itu bukan untuk yang tidak bermanfaat, tapi justru ini momen emas. Yang belum pernah hafal Quran, ayo yang belum pernah membacakan sampai khatam di bulan Ramadan, ini momentum yang sangat bagus. Karena hampir tidak ada kesibukan lain di luar rumah, belajar pun di rumah dan lain sebagainya. Yang biasanya tarawihnya misalkan bolong atau apa, justru ini momen, misalkan dengan keluarga atau yang lain sebagainya. Nah, bagi yang misalkan dengan menerapkan SOP tertentu, ya, misalkan masjid tetap menyelenggarakan sholat tarawih dengan SOP, menggunakan masker, sholatnya diperpendek, kemudian masuk masjid harus dicek termogan dulu, kemudian pakai sanitizer dan lain sebagainya, monggo juga, ya. Yang jelas ini adalah pilihan, dan kalaupun mengerjakannya di rumah, maka secara hujjah di dalam hukum syarak itu dibolehkan dan tidak menjadi masalah. Bagi yang masih mau mengerjakan di masjid, selama di situ masih dirasa masih aman, dirasa dengan menggunakan SOP tertentu aman, monggo saja. Jadi yang jelas sholat, yang kurang tepat ketika malah tidak sholat di masjid, tidak, di rumah juga tidak, itu yang repot. Nah, itu beberapa poin
tentang qiyamul lail atau qiyamul Ramadan atau sholatul tarawih yang secara materi saya padatkan dan sekiranya sore ini bisa menjadi manfaat buat anak-anak sekalian, dan mungkin setelah ini bisa dilanjut dengan sesi tanya jawab begitu yang akan dipandu oleh Ustadz Rizal. Mungkin itu dulu untuk materinya. Selanjutnya monggo bila ada pertanyaan dan lain sebagainya saya kembalikan kepada Ustadz Rizal. Terima kasih untuk materinya ya, Ustaz Syukron, yang sangat manfaat sekali, dan pastinya kita juga dapat pelajaran baru. Apa tadi yang pertama yaitu sholat atau qiyamul Ramadan yang mulai ini adalah utamaannya setelah sholat 5 waktu saja. Jadi setelah sholat fardu ini langsung qiyamul Ramadan ini ya. Jadi anak-anak usahakan maksimal mungkin, maksimalkanlah Ramadan kali ini, karena kapan lagi kalau kita tidak maksimalkan sekarang? Belum tentu juga. Iya, dapat juga Ramadan berikutnya. Ketemu lagi di tahun berikutnya. Untuk pertanyaan silakan untuk anak-anak yang ingin bertanya, kami buka di kolom komentar yang mau bertanya. Ini tadi sudah beberapa sudah masuk, Ustaz. Tapi pertanyaannya di luar materi kita hari ini. Tidak apa? Tidak apa, mungkin barangkali apa ya? Sambil menunggu pertanyaan yang lain, kita coba. Ini tadi ada yang bertanya dari salah satu siswa, ya ini pas mandi nggak sengaja makan odol, itu puasanya batal atau tidak? Tertelan. Tertelan ya. Baik, itu pertanyaan yang tadi. Kalau kita pas mandi, sikat gigi, kok odolnya tertelan, atau kita lagi kumur-kumur, kok tertelan, ya. Ingat, tertelan berbeda dengan ditelan. Selama konteksnya adalah tertelan, tidak disengaja, maka tidak menjadi masalah. Ya. Jadi di bulan Ramadan, maka ada sebuah hadis yang saya lupa redaksi spesifiknya, tapi kurang lebih maknanya adalah barang siapa lupa di bulan Ramadan, lupa makan, ya, lupa minum, kemudian dia lupa, betul-betul lupa, maka fa'innahu at'amahu Allahu wa saqahu. Maka sesungguhnya orang yang lupa makan atau minum di bulan Ramadan tadi itu sedang diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diberikan minuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama itu tidak sengaja, maka itu adalah bentuk kasih sayang Allah buat orang yang lupa tadi, dan juga tidak membatalkan puasanya. Selagi apa saja tertelan ya, bukan sengaja ditelan. Kalau sengaja ya, meskipun itu cuma setetes, tetap saja batal. Nyobain makanan terus ditelan ya batal juga. Tapi kalau meskipun banyak satu gelas tapi itu murni lupa, tidak masalah. Selama itu lupa. Ya kan? Mungkin ada pertanyaan lain, Ustaz? Ada. Ini dari Ahmad Asbul Wafi. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita menunggu sholatnya mulai sambil begadang, itu apa boleh? Nah, baik. Menunggu qiyamul lail sambil begadang, mungkin konteksnya di luar bulan Ramadan ya. Kalau di bulan Ramadan seperti tadi saya katakan, afdolnya itu lebih dikerjakan di awal malam. Di awal malam berarti kapan? Setelah Isya. Makanya kita lihat di mana-mana hampir mayoritas masjid menunaikannya itu pada Isya. Nah, kalaupun misalkan di bulan Ramadan, oke lah, atau di luar Ramadan, tapi kalian tidak mengerjakannya di awal malam. Misalkan diakhirkan di sepertiga malam terakhir. Kemudian daripada nanti ketiduran, terus tidak bisa bangun sesuai waktunya, kemudian bangun-bangun sudah subuh, terus tidak dapat, akhirnya kalian begadang. Secara hukum, selama begadangnya kalian itu adalah pada hal yang positif, tentu tidak ada masalah. Karena begadang ini adalah bagian daripada hal-hal yang sifatnya muamalah, bukan masalah pokok agama yang sifatnya ta'abudiyah. Maka kita kembalikan al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu di luar konteks ibadah adalah boleh, mubah. Maka begadang ketika itu adalah karena positif, misalkan begadangnya di samping membaca Quran. Karena kalau konteksnya bulan Ramadan ya, Pak masuk dikit-dikit Quran dikit. Ya memang begitu.
Karena bulan Ramadan apalagi, kapan lagi kita mentadaburi Al-Quran, baca Al-Quran dengan luar biasa selain di bulan Ramadan. Ya. Alangkah baiknya, kalaupun ada yang berminat mengakhirkan sholat malamnya, maka isi waktu penantiannya itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Misalkan mendengarkan kajian, YouTube banyak, atau enggak harus kajian lah. Yang penting ya konten-konten yang sifatnya memberikan kalian manfaat, pelajaran, wawasan, pengetahuan atau yang lainnya. Kemudian ya sempatkanlah membaca Al-Quran, setengah juz, 1 juz, syukur-syukur bisa sampai berjuz-juz begitu kan. Sehingga betul-betul Anda akan menjadi seorang yang thayyib, yang soleh dan positif, luar biasa. Insya Allah demikian. Terima kasih, Pak. Ini tadi juga ada yang bertanya dari Puspita. Siapa tadi? Kalau kita masak kemudian mencicipi makanan, kemudian kita muntahkan. Nah, ini ada beberapa perbedaan pendapat terkait ketika kita mencicipi masakan. Cuma yang bisa kita jadikan sandaran adalah kalau memang itu terpaksa sekali. Misalkan profesi Anda sebagai chef di hotel. Kalau misalkan masak untuk keluarga kan, maksudnya kalaupun agak kurang asin atau apa kan mungkin tidak terlalu beresiko. Tapi pada kondisi pekerjaan tertentu yang memang kalian harus mencicipi masakan itu, misalnya anak jasa boga ya, kalian kerja di sebuah restoran atau apa yang memang kualitas harus dipastikan. Maka ketika kalian mencicipi, selama tidak ditelan, kemudian dilepehkan lagi itu istilahnya, dimuntahkan lagi dan kalian berkumur setelahnya, maka hukumnya tidak sampai membatalkan. Ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan, tapi jelas tidak sampai membatalkan. Asalkan selama itu tadi urgensinya atau kepentingan itu mendesak. Ya kalau cuma sekedar kalian bikin masakan kemudian ini udah asin belum, ya saya pikir ya tidak perlu seperti itu lah. Lebih baik kita berjaga-jaga. Mungkin itu sih. Oke. Selanjutnya dari Sofia. Hukum sholat tarawih terburu-buru. Ini hukum sholat tarawih terburu-buru. Terburu-buru sebenarnya tidak hanya kurang bagus atau bahkan kalau bisa jangan sampai ya. Tidak hanya di sholat tarawih, di semua sholat, mau sholat sunnah, sholat duha, sholat fardu, semuanya tidak boleh kita lakukan secara terburu-buru. Karena sholat itu kita harus tumakninah, ya kan? Tumakninah ini kan artinya rukun dan syaratnya kita kerjakan semua dengan baik, bacaannya kita ucapkan semua dengan baik, ya. Sehingga sholat itu mampu menghadirkan energi yang betul-betul ilahi, gitu. Hubungan ketuhanan yang luar biasa antara kita dengan Allah. Ya, logika sederhananya saja. Kemudian kalau kita membuat ya semacam laporan gitu, laporan secara lisan, kemudian kita mengucapkannya terburu-buru, itu saja sudah tidak enak orang yang mendengarkannya, begitu kan? Apalagi ini sholat, hubungan kita dengan Allah, bagaimana mungkin hubungan kita dengan Allah yang seyogianya itu berlangsung lebih intim dan juga lebih khusyuk, tapi justru kita lakukan secara terburu-buru. Sedangkan ketika kita ngopi dengan teman di warung kopi, kita maunya yang santai-santai saja gitu kan. Atau yang pacaran, kalau berdua-duaan sama pacarnya, maunya yang lama gitu kan. Nah, tentu kan ini menjadi hal yang harus dihindari begitu ya. Harus dihindari, ya jangan terburu-buru. Cepat dengan terburu-buru itu beda. Cepat selama dalam konteks begini. Misalkan karena suatu kondisi Anda sholat, kemudian mepet jamnya dengan jam terbang pesawat atau jam keberangkatan yang lainnya, kemudian Anda mempercepat sholat dengan membaca bacaan yang pendek, ya suratnya membaca inna toina al-kautsar atau al-asr dan lain sebagainya, kemudian membaca alhamdulillah al-fatihah dengan cara yang lebih cepat, no problem, tidak ada masalah, selama syarat dan rukunnya tetap terpenuhi. Akan tapi kalau terburu-buru, kadang-kadang maaf, dalam konteks tertentu saya pernah ketika sholat
di salah satu masjid begitu. Ketika tahiyat akhir, saya baru assalamu alayka ayuhan nabiyyu. Imam sudah salam. Artinya makmum kita yang mengikuti sholat yang sebegitu cepat, kita menjadi tidak membaca bacaan suatu dengan sempurna. Jadi lebih baik itu tadi sholat itu lebih tenang, dilakukannya secara tumaknina, secara lebih mengedepankan aturan-aturan yang mungkin itu. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi masih panjang Ustaz karena ada tambahan waktu. Ini apa? Monggo yang mau bertanya. Silahkan. Kita apa namanya? Karena tadi mulainya agak molor sedikit, kita tambahi sedikit. Monggo silakan yang masih mau bertanya, ada unek-unek boleh seputar yang materi kita sampaikan, atau memang kalau terpaksa di luar materi tapi menyangkut bulan Ramadan, monggo juga. Silakan. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Radia, Pak. Radia bagus. Setelah sholat tarawih berjamaah di masjid, kemudian mungkin ini konteksnya ya istirahat. Kemudian sepertiga malam dia ingin sholat tahajud 4 rakaat. Apakah nanti setelah sholat tahajud itu harus sholat witir lagi? Seperti itu. Baik. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau seorang yang mau menambah sholat malam di bulan Ramadan, padahal dia sudah sholat tarawih sebelumnya, maka saran saya, ketika memang ada niatan untuk kemudian menambah jumlah sholat yang mulai nanti ketika sahur atau sebelum sahur, maka lebih baik ketika kalian sholat tarawih, maka ambil tarawihnya dulu, tapi jangan lakukan witirnya. Nah, witirnya kapan? Nanti. Nah, kan ceritanya tadi mau menambahi sholat tarawihnya di menjelang sahur. Maka silahkan lakukan witirnya itu di sholat tarawih yang atau sholat malam yang kalian lakukan sebelum sahur itu. Sehingga karena memang ada sebuah hadis yang mengatakan tidak ada 2 witir dalam satu malam. Nah, menghindari hadis yang ini, maka lebih baik kalau memang sudah ada ancang-ancang untuk kita melakukan sholat malam tambahan, maka lebih baik sholat witirnya jangan dulu dilakukan, tapi dilakukannya nanti setelah selesai dari sholat qiyamul lail yang berikutnya. Karena memang seperti tadi, fungsi daripada sholat witir itu adalah sebagai penutup. Ibarat botol, maka botol ini adalah sholat qiyamul lailnya, dan tutup botol itu adalah sholat witirnya. Dan witir harus ganjil, boleh 1 atau 3 atau lebih. Sehingga bagi anak-anakku kalian yang masih semangat untuk menjalankan lagi sholat qiyamul lail pada jam setelah sholat tarawih itu, monggo dengan cara mengakhirkan juga sholat witirnya. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Kemudian dari Mila FSN, apa boleh Pak waktu sholat jamaah di masjid ada pemberian jarak untuk antara soft dengan satunya dan satunya, sementara kita Nah, ini permasalahan yang menarik ya. Menarik, dan memang hari ini masalah jarak antara makmum yang satu dengan makmum yang lain ini menjadi soal karena urusan physical distancing tadi. Nah, cuma saya mencoba tidak terlalu masuk dalam perbenturan perbedaan pendapat yang ada, karena perbedaan pendapat ini tidak membedakan ormas tertentu atau yang lain, tidak. Ini biasanya cenderung ke pemahaman pribadi masing-masing, mengacu ke pendapat yang mana dan lain sebagainya, sehingga ya mungkin diplomatis atau apa ya bahasanya ya, yang mungkin bisa diterima oleh semua kalangan. Jadi begini, kita bicara hukum asal dulu ya. Kita bicara hukum asal, sholat itu seharusnya bagaimana kalau berjamaah. Nah, mungkin kita sering mendengar
imam ketika sholat, mungkin ketika di sekolah, misalnya Pak Anies atau yang lainnya, kemudian beliau mengatakan sebelum sholat itu apa? Sawwu sufufakum. Saya lebih cenderung pada pendapat yang mengatakan bahwa kalau memang dikhawatirkan dan sebagainya, monggo sholat di rumah saja. Kalau tidak ada kekhawatiran, monggo sholat secara sempurna seperti biasa. Mungkin itu saja bisa dipahami ya. Terima kasih penjelasannya dari Ustaz Syukron. Kemudian ini ada dari Aditya. Ini tentang puasa juga, Pak. Mimpi basah ketika saat kita tidur siang. Apakah masih boleh lanjut puasa? Baik, pertama untuk laki-laki, pertanyaannya mimpi basah, ya, atau dalam bahasa Arabnya ihtilam. Ihtilam atau mimpi basah yang kemudian karena mimpi tersebut seorang laki-laki yang sudah balik kemudian mengeluarkan sperma ketika di bulan Ramadan. Maka pertanyaannya apakah kemudian itu membatalkan jika mimpinya itu siang hari? Nah, kembalikan kepada kaidah dasarnya. Yang membatalkan puasa adalah khurujul mani wa amdan. Mengeluarkan sperma secara sengaja, baik dengan hubungan seksual suami istri atau dengan hal yang dilarang semacam onani atau yang lainnya. Itu jelas-jelas membatalkan puasa dan berdosa. Akan tapi ketika seorang itu mimpi basah karena mimpi, ya, tidak sengaja memimpi-mimpikan sesuatu sehingga dia mimpi basah, betul murni mimpi, meskipun di siang hari Ramadan, maka ketika dia bangun silakan mandi wajib, mandi besar, kemudian dia melanjutkan puasanya. Insya Allah tidak membatalkan, selama tidak disengaja, karena itu murni. Mimpi siapa yang bisa nolak, gitu kan? Catatannya selama itu adalah mimpi, ya, bukan memimpi-mimpikan, memaksakan untuk mimpi, ya, sehingga kalian mengerjakan suatu hal-hal yang dilarang. Tidak hanya kemudian merusak puasa kalian, menghilangkan pahala puasa kalian, dosa juga. Jadi double kill kalau istilah kalian di sini ya. Mungkin itu saja. Iya, Pak. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari saudara siapa tadi ini? Yang pertanyaan seperti ini. Kita sholat tarawih di rumah, tapi jamaahnya ikut masjid karena mendengar dari speaker yang ada di masjid atau musola. Bagaimana itu? Baik, Menarik. menarik. Ini karena bagaimana kita mengikuti, boleh nggak? Istilahnya kan intinya begitu ya. Ya. Boleh nggak? Kita ikut, misalkan begini, kita mengambil kesimpulan untuk sholat di rumah di musim COVID ini, tapi rumah kita dekat dengan masjid, speakernya jelas, imamnya kelihatan, kita sholat di di ruang tamu gitu, menghadap kok, imamnya kelihatan itu, kemudian kita ikut, boleh nggak? Nah, ini pertanyaan menarik dan juga pernah menjadi, bahkan yang lebih progresif dari itu adalah online, Ustaz. Online. Kita Jumatan online, itu pernah ada pembahasannya. Meskipun belum sampai ke taraf fatwa atau apa ya, hanya masih pembahasan fikih yang dinamis begitu ya. Nah, cuma kalau yang seperti ini tentu dalam sholat jamaah di masjid, masjid itu ada batasnya, ada wilayah masjid, ada serambi masjid, ada halaman masjid, dan kemudian ada bagian yang memang itu bukan lagi bagian daripada masjid meskipun itu dekat. Maka dalam hal ini tentu sholat membarengi imam di masjid sedangkan kita di rumah ini tidak ada dasarnya. Ini tidak ada landasan yang kita bisa jadikan acuan di dalamnya. Karena memang jamaah di masjid itu ya harus mengikuti mana definisi masjid itu sampai mana. Kalau serambi masih boleh karena itu masjid, serambi bagian daripada masjid. Sholat Id misalkan, ada yang di halaman atau sholat Jumat ada yang di halaman, masih boleh karena itu masih bagian daripada masjid. Tapi kalau sudah di rumah, maka dimensi tempatnya sudah berbeda sehingga menjadikan pula sudah tidak ini. Ibaratnya kalian mau wifi-an di rumah teman kalian atau di warung kopi, tapi rumah kalian dekat sama warung kopi tadi. Ya, kalau sudah jarak tertentu ya sudah tidak bisa. Ya, itu analogi sederhananya begitu.
Sehingga kalau mau ke masjid ya monggo ke masjid sekalian. Kalau memang di rumah, asal dengan betul-betul hujah yang kuat dan mantap sama pendapatnya, ya monggo. Silakan bisa dikerjakan di rumah. Mungkin itu. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Ya, seperti itu ya jadi anaknya. Dia ada caranya sendiri-sendiri. Baik. Terima kasih untuk semuanya yang sudah join pada sore hari ini dan mohon maaf apabila pertanyaan.